Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, selalu kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberi Allah kesempatan hidup dalam melakukan kebaikan. Mudah-mudahan hidup kita, waktu kita, umur kita selalu bernilai kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu sunat mandi. Mandi itu bernilai ibadat adalah dan mandi bagi sembahyang minta hujan, sembahyang istisqa namanya, sembahyang minta hujan. Mungkin di suatu daerah sudah lama tidak hujan, binatang-binatang banyak matian, tumbuh-tumbuhan kering, sulit orang cari air. Lalu dianjurkan di dalam Islam namanya sembahyang istisqa atau sembahyang minta hujan. Kenapa maka hujan itu jarang di suatu daerah? Ada alasannya. Di antaranya hadis Nabi, karena pemimpin-pemimpin banyak yang zalim. Itu di antaranya. Banyak pemimpin-pemimpin yang zalim. Itu hadis Nabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala ditahan hujan itu dulu. Akhirnya banyak kebakaran hutan. Banyak hutan terjadi kebakaran di mana-mana. Di kampung-kampung terjadi kebakaran. Sumur kering. Sulit cari air. Kalau sudah sulit cari air, kita ini butuh air. Ulut kawat tahan kalau bet makan kawat, asal minum. Coba lihat sehari semalam kada minum, hidrasi. Orang cuci darah tuh pakai buat 3 sendok ya bisa minum. 3 sendok. Orang cuci darah 3 sendok minum itu. Lebih pada itu sulit bernapas, bisa bengkak badan ini. Hanya seminggu 2 kali cuci darah. Bengkak itu kempes. Karena perjalanan menuju cuci darah lagi minum 3 sendok sehari semalam. Ulun hampir tertitik banyak mata melihat orang tua ulun ini abah waktu itu cuci darah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berat. Nah ini karena kalau saya ini minum paling-paling segini lah. Asal membasahi mulut. Orang cuci darah. Kalau banyak minum mangga, sulit bernapas. Nah itu tuh diantaranya. Kenapa maka sulit hujan? Diantaranya pemimpin banyak yang zalim. Mungkin mulai RT, RW, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden, pindah dusta aja. Bisa. Nah itu terjadi. Lalu kita para ulama, para tokoh masyarakat, pemuka agama, Allah perintahkan diantaranya yaitu sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan. Maka yang sunat mandi wajib apa? Sunat mandi itu apa? Maka masuk waktunya bagi yang berkehendak sembahyang seseorang diri dengan berkehendak sembahyang. Bisa juga sendirian hendak sembahyang minta hujan atau sembahyang istisqa. Sebelum mengerjakan sembahyang mandi dulu. Namanya sunat mandi sebelum sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan.
Berarti waktunya itu di ketika hendak sembahyang istisqa, lalu mandi dulu. Berarti bisa sembahyang minta hujan ini sendirian, sunat mandi sebelum mengerjakan sembahyang. Dan bagi yang berkehendak berjamaah dengan berhimpun manusia bagi sembahyang, bisa juga dikerjakan sembahyang minta hujan ini berjamaah, tetap disunatkan mandi dulu. Berarti boleh sembahyang istisqa itu sendirian, juga boleh sembahyang istisqa itu berjamaah. Tetapi sebelum mengerjakan sembahyang istisqa, mandi dulu. Nah, itu penting. Bisa latihan lah, ikut. Nah, sekali-kali Pak Ibu sembahyang dulu ada di Murjani, sembahyang minta hujan. Dulu dekat aja Pak Ibu. Ulun waktu itu di Mekah, salatul istisqa rahimakumullah, hujan. Di Mekah sudah 3 bulan lebih kan ada hujan-hujan. Lalu pengumuman dari yang imam tuh waktu itu Sudais nang suara singit itu setelah sembahyang subuh, qadan ba'da subuh salatul istisqa rahimakumullah as-sa'ah as-sabi'ah sabahan. Besok setelah sembahyang subuh sekitar jam 7 kita mengadakan sembahyang istisqa. Waktu itu besok selesai sembahyang subuh, besoknya jam 7-an kurang lebih sembahyang istisqa. Lalu khutbah setelahnya. Kalau sembahyang Jumat khutbah dulu baru sembahyang. Kalau yang lain sembahyang dulu baru khutbah. Ada yang jarang sembahyang, mungkin kebiasaan sembahyang Jumat bagus, imbah khutbah dulu baru sembahyang, kan kayak itu tuh kalau sembahyang Jumat. Takalinya sembahyang dulu, sembahyang istisqa, sembahyang dulu baru khutbah. Soalnya berbulannya imbas sembahyangan burikan, khutbah dulu. Itu paling. Dan keluar waktunya, habis waktunya istisqa dengan keluar daripada sembahyang kalau sudah habis sembahyang istisqa. Waktunya kapan? Itu kebanyakannya mengerjakannya tuh antara setelah sembahyang subuh isyraq menuju kepada sembahyang zuhur. Bisa aja imbas zuhur bisa, tapi jarang. Nah itu tuh Pak Ibu itu bisa. Tapi sebelum sembahyang istisqa sunat mandi dulu. Sengaja aku mandi sunat istisqa karena Allah Ta'ala. Nah kemudian lagi di antara sembahyang sunat yang disuruh kita itu mandi sunat, yaitu mandi bagi gerhana matahari. Nah ini bisa dia itu mengerjakan sembahyang gerhana, bisa juga kada, tapi dianjurkan mandi. Kalau istisqa tadi sembahyang minta hujan sebelum mengerjakan sembahyang sunat mandi. Berarti mandi itu terikat bagi orang yang ingin mengerjakan sembahyang. Kalau gerhana itu terikat dengan gerhananya, bukan terikat dengan sembahyangnya. Nah itu beda.
hati-hati. Kalau gerhana mandinya terikat dengan gerhananya, bukan terikat dengan sembahyangnya. Berarti ini dua, bisa mandi karena gerhana, bisa juga sembahyang karena gerhana. Kalau istisqa, mandi karena ingin sembahyang istisqa. Jumat, mandi karena ingin sembahyang Jumat. Tapi ibu-ibu bisa juga mandi sunat Jumat harinya. Nah, itu contoh bisa mandi karena ingin sembahyang Jumat bapak-bapak masjid. Ibu-ibu bisa mandi karena harinya hari Jumat. Ibu kada wajib sembahyang Jumat. Tapi kalau sembahyang Jumat silakan, kada wajib lagi mengerjakan zuhur. Orang di Mekah ibinya sembahyang Jumat, di Madinah ibinya sembahyang Jumat. Kenapa guru kita di sini kada sembahyang Jumat lalakian ja kadang kau menampung, kadang kau menampung tempatnya. Makanya ibu-ibu kada diwajibkan. Tapi kalau mengerjakan, gugurlah kewajiban sembahyang zuhur. Kalau kita di sini kada kawat, kenapa? Tempatnya tidak mencukupi. Kalau di Mekah Madinah itu tempatnya memang khusus sudah untuk perempuan. Nah, artinya bagi ibu-ibu kalau mengerjakan sembahyang Jumat silahkan. Tapi yang diwajibkan untuk mengerjakan itu bapak-bapak. Kalau ibu-ibu ikut mengerjakan, maka tidak perlu lagi sembahyang zuhur. Kalau ingin sembahyang Jumat. Nah, berarti Jumat bagi ibu-ibu dianjurkan mandi sunat Jumat karena harinya hari Jumat. Bagi bapak-bapak karena ingin ke masjid. Andai kata-kata ke masjid bang guru, karena garing guru kada kawan. Nah, dianjurkan juga mandi sunat Jumat. Tapi kalau istisqa karena terikat dengan sembahyang lalu mandi. Kalau gerhana terikat dengan gerhananya lalu mandi. Kemudian kalau ingin mengerjakan gerhana silahkan. Itu perbedaan aja. Dan mandi bagi gerhana matahari dan bulan, maka masuk waktunya dengan permulaan. Awal-awal gerhana itu lah Bapak Ibu. Mulai gerhana mandi. Ibu dulu mandi, malam ini gerhana aja, mandi dulu subuh baru. Tuh coba mandi bagi gerhana matahari dan bulan, maka masuk waktunya waktu sunat mandi dengan permulaan berubahnya pas terjadi gerhana. Dari sebelum gerhana menuju gerhana mandi dulu. Mulai gerhana mandi, selesai mandi sunat sembahyang gerhana. Sekali tuntung mandi ampih dah gerhana, kada sunat lagi sembahyang gerhana karena gerhananya sudah selesai. Sembahyang gerhana itu di ketika terjadinya gerhana, bukan belum gerhana dan bukan setelah terjadinya gerhana. Mandi itu awal-awal terjadinya gerhana. Gerhana itu ada yang beberapa menit, ada yang sekejap sebentar. Nang nyaman tuh siang sampai bulan menilai gerhana. Kalau malam gerhana bulan jarang. Kenapa? Lampu terang. Kalau gerhana matahari gelap. Dahulu kan ada gerhana total lah. Ulun sempat ikut sembahyang gerhana di Masjid Al-Karamah Martapura. Ya Allah, gelapnya alam semesta. Gelap. Lampu dunia ini Pak Ibu satu aja matahari.
sakalinya mataharinya dilindungi bulan, dilindungi bumi. Gerhana matahari itu kan bulan melindungi cahaya matahari. Gelap, gerhana total. Ulun matahari ya kada ada daur dunia nih. Gelapnya luar biasa waktu itu. Satu matahari kau menerangi dunia. Tapi kan bumi ini beredar mengelilingi matahari. Hanya bumi itu bulat Pak Ibu. Ada membedakan lunjung jar. Bumi lunjung kah? Bumi itu bulat. Ulun bang dari belajar fisika. Bumi itu bulat mengelilingi ya matahari. Ini contoh aja bang lah, kalau kayak ini bang bumi. Nah matahari. Siang malam. Kada matahari lah guru mengelilingi bumi. Kada bumi mengelilingi matahari. Kenapa ya guru kita ini kada bergerak? Ada namanya gaya gravitasi bumi. Bahari belajar fisika tuh ketujuh. Berarti banyak orang Pak gue sembahyang gerhana sudah selesai. Jangan kan disunat lagi. Mandinya malamnya gerhana aja. Aku hendak mandi dulu lah. Ada sunat itu mandi biasa aja. Karena permulaan awal gerhana disitulah sunat mandi. Setelah mandi masih kan terjadi gerhana, maka sunat sembahyang. Kalau ngedekat pangguru gerhana itu sebentar aja, nah kita pilih mandi kah atau sembahyang kah? Nah kita pilih sembahyang. Kalau guru mandi dulu, kada sempat. Udah sempat lagi. Nah ini permulaan berubahnya dan keluar waktunya dengan cuaca yang sempurna. Cuaca yang sempurna kembali kepada seperti sebelum terjadi gerhana. Berarti mandi itu awal terjadinya gerhana, sembahyang itu masih terjadinya gerhana. Maka hilanglah kesunahan mandi kalau sudah terjadi gerhana atau belum terjadi gerhana. Hilanglah sunnah sembahyang gerhana kalau sudah selesai gerhana. Ya ada bagian itu kejadian gerhana setelah isya, sembahyang gerhananya setelah maghrib. Kada jurun tuh kada sunat. Kemudian lagi dan mandi karena memandikan mayit. Nah bukan pemandian. Jadi orang kampung tahu bujur kadenya lah. Yuk nama rasa-rasaan. Apabila kita memandi mayit, kita ada mandi awak nijar ringkut rasa dipukuli. Bujur kah bukan tukang pemandian? Mungkin sudah kebiasaan, kada apa lagi Pak. Tapi sunat itu tuh, sunat mandi setelah memandikan mayit. Sunat. Mun awak rasa dipukuli orang, kalau kada mandi pun awak bisa ini rasa dipukuli orang. Ada dia ikut terkait dengan itu bang lah, itu mitos ya itu. Tapi sunat mandi setelah memandikan orang meninggal dunia. Nah itu. Terus dan mandi kafir apabila masuk Islam. Nah mualaf dipadahkan orang Pak Ibu kafir itu dia apa namanya tuh kasar.
jar siapa? Kan dahulu tuh heboh, jangan nyambeti orang non muslim tuh kafir, kasar. Jar ulun kafir tuh bahasa Arab, non muslim tuh bahasa kita. Lalu pernah ulun Pak itu terjadi, kan terjadi perbedaan. Siapa yang tidak sembahyang karena menganggap sembahyang itu kada wajib lagi, kafir dia. Keluar dari Islam. Lalu ada orang angkat tangan, guru jangan ngomong kafir guru, kasar. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, diam. Ada awal lagi nya bandir. Dipadakan kasar udah kalimat kafir. Kafir itu bahasa Arab, jar ulun. Non muslim bahasa kita. Nah berarti orang yang mu'allaf sunat mandi, dan mandi kafir apabila masuk Islam jika tiada berjunub, kada berhadas besar. Kalau berhadas besar mandi wajib langsung aja gitu, mandi wajib serta mandi karena mu'allaf. Nah jika tiada berjunub, ia di dalam kafirnya, atau tiada haid dan tiada nifas dan tiada wiladah. Berarti kalau dia itu Pak Aibuai junub, mandinya mandi junub. Waktu junub guru baru mandi kan guru, lalu masuk Islam kayak apa guru? Mandi junub, mandi wajib, otomatis di situ masuk mandi sunat. Atau digabung niatnya, sengaja aku mandi wajib serta mandi karena masuk Islam, karena Allah Ta'ala. Di ketika mengguyur itu, mengguyur air ke badan, waktu air kena badan, berniat sengaja aku mandi wajib serta mandi karena masuk Islam. Ada lagi orang dengan kita berniat mandi wajib guru, otomatis mandi yang sunat itu masuk di kalimat niat mandi wajib bujur. Tapi ambil pulang innamal a'malu binniyat, hanya saja seluruh pekerjaan yang baik itu perlu niat, ambilannya di situ. Ini pian menuntut ilmu wajib. Apabila pian kadenit iktikaf, dapatlah pahala. Kan kita masjid nih, niat iktikaf juga, niat silaturahim, niat nuntut ilmu, menghilangkan kejahilan, banyak Pak Ibu, banyak niat itu. Niat silaturahim, niat apa sembahyang, ingin sembahyang subuh berjamaah, niat nuntut ilmu, niat iktikaf, banyaknya. Nah, kada keanuan nih, kada kesebutan, langsung aja aku berniat apa yang diniatkan orang soleh. Nah, nyaman tuh dah, tuh komplit dah. Nawaina ma nawaina minas solehin. Kami berniat sebagaimana yang diniatkan orang-orang soleh. Habis itu komplit. Aku berniat sebagaimana yang diniatkan oleh para aulia dan orang soleh. Bisa juga. Kalau bahasa Arab, nawaina wa yudkhiluna fi niyatis solehin, ada juga itu bahasa Arabnya. Pian ke itu aja Pak Ibu, dari rumah langsung sengaja aku menuntut ilmu dan apa yang diniatkan orang soleh, berangkat. Maka pian masuk di semua niat-niat yang aku sebutkan tadi. Sebab itu bisa ada ingat merentetkan bermacam-macam niat. Untungnya perjalanan kita tuh untung kalau mau berilmu kayak itu. Dan jika ada ia berhadas besar, maka wajib mandinya. Ayo Bapak Ibu, mandi
berhadas besar. Kemudian setelah itu setelah mandi berhadas besar daripada masuk Islam, berarti mandi berhadas besar dulu, mandi junub dulu setelah masuk Islam. Pada pendapat ashah yang kuat ialah yang muktamad. Bapak Ibu, berarti kaul yang ashah, yang muktamad, yang kuat. Ini pasti Imam Nawawi nih, belum muktamad ashah. Itu pasti pendapat Imam Nawawi ini yang kuat. Idza ikhtalafa bainan Nawawi rafiqud diman Nawawi. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam mazhab Syafi'i, pendapat Imam Nawawi dengan pendapat Imam Rafi'i, qud diman Nawawi, maka ambil pendapat Imam Nawawi. Berarti ini Imam Nawawi mandi wajib dulu. Tidak bisa mandi baru masuk Islam, mandi sunat, mandi wajibnya kada. Tunggu, mandi wajib dulu. Berarti kalau orangnya masuk Islam buai dalam keadaan haid, kaina mandi. Karena belum hilang hadas besarnya. Jangan mandi dulu. Kalau mandi juga mandi biasa, jadi gitu. Nah, ini lihat di sini. Dan kata kil ini lemah, tak kurang kuat pendapatnya. Ini fikih, kalau ada kila dalam kitab ilmu fikih itu pendapatnya lemah. Tapi boleh diamalkan. Ini bisa pendapat Imam Rafi'i ini. Kata kil, gugur iya apabila Islam, maka kaul ini dhaif. Apa gugur? Kada wajib mandi kalau dia sudah masuk Islam. Karena orang Islam itu kalau masuk Islam suci. Bubur nang ini tahu lah mandi wajib lah. Tahu lah bubur ini mandi wajib. Apalagi banyak sungai jauh mandi wajib. Ada. Tapi bagi orang yang non-muslim apabila masuk Islam sunat mandi. Kalau dia dalam keadaan haid guru, kadang awal mandi sunat. Kenapa? Tidak bisa menghilangkan mandi wajib. Mandi sunat kadang awal menghilangkan mandi wajib. Tetapi Imam Nawawi yang kuat harus mandi wajib dulu. Nah, nang banyak inanya nomor 2 kok nih. Kayak apa? Ini akan bisa mandi wajib, rukun mandi wajibnya harus tahu. Nah, kadang-kadang Pak, Bapak Ibu, di fikih itu kadang-kadang fikih. Kadang-kadang kita banyak mengamalkan pendapat yang lemah. Dan pendapat lemah ini nampak mudah. Kalau pendapat pertama yang kuat, tidak bisa mandi karena masuk Islam, harus mandi wajib dulu. Karena orang non-muslim itu ini pasti dulu, dan ini kada tahu mandi wajib itu kayak apa. Waktunya belum Islam. Lalu dia mandi wajib dulu, harus dilajari ini. Misal seseorang masuk Islam. Lalu kita mengambil pendapat yang kedua. Yang pertama dulu. Pian kada sunat pian mandi karena masuk Islam. Mandi wajib dulu dia. Kita kayak itu berbanding ajarinya cara mandi wajib berniat bingung-bingungnya. Berniatnya kayak apa? Waktu air diguyur di situ niat. Apa niatnya? Sengaja aku mandi wajib pada atasku karena Allah Ta'ala.
kemudian nang najis-najis di awak bersihkan dulu, kemudian seluruh badan kena air. Jadinya ribetnya Islam sekalinya. Hati-hatilah kalau itu caranya aku kan jadi dia masuk Islam. Nah, hati-hati nih. Tapi kalau orang-orang non muslim itu nyedeser hendak mempelajari Islam bisa dikerjakan. Nah, nang banyak pendapat kedua, kada wajib mandi karena orang waktu non muslim dasar kada bisa mandi wajib, hanya dianjurkan dan disunatkan mandi sunat karena masuk Islam. Itu pendapat yang kedua, tapi lemah, kada apa-apa. Nah, lalu ulun kadang-kadang lah terjadi perdebatan terjadi. Ada yang karas benar mau hukum ini kan karas. Jar ulun selama ada pendapat dalam fikih pian kawa membuktikan referensi, kita kada kawa menyalahkan orang. Kada kawa. Ini contohnya Bapak Ibu. Coba. Pendapat pertama kada kawa mandi sunat. Ada boleh mandi wajib dulu. Misalnya perempuan nih masuk Islam, dia muslimah nih, muslimah artinya dari kada Islam kepada Islam, tapi dia masih dalam keadaan haid, boleh kada dia masuk Islam? Boleh. Lalu dia masuk masjid, tuan guru tadi mana boleh lah, ini akan masuk Islam nih, anak masuk Islam. Lalu tuan guru ini nanya, ikam haid kada? Apa jadinya haid tuh? Nah, ya kada berdarahan kayak ikam di situ keluar darah kah? Enggak, keluar dari masjid. Tidak boleh orang haid dalam masjid. Umat karasnya Islam lah. Nah, tahu lah inyalah. Kalau terjadi masuk Islam tuh Pak boleh di musala, kada jadi masalah. Musala orang haid boleh masuk, tapi kalau masjid kada boleh. Karena dia haid kada boleh masuk masjid. Tapi inya masuk masjid tadi karena dia nak masuk Islam. Tahu lah hukum itu. Nah, ketidaktahuan itu kalau dimaafi. Apakah kita nak memasukkannya ke Islam kita nanyai dulu haid? Haid kada? Inya jangan paham. Atau bapak-bapak masuk Islam pian junub kada kah? Nah, junub itu apa? Nah, iya. Nah, supaya ringkas pendapat yang kedua. Nah, kadang-kadang dalam fikih itu kaul kadim pun terpakai, kalah kaul jadid. Nah, itu kalau kita belajar fikih Pak Ibu. Tapinya ada. Kalau semata-mata hanya ahli fikih, semata-mata ahli fikih, kada mau mempelajari perbedaan pendapat dalam ilmu fikih, itu nanti terindikasi bisa kekerasan hukum, bisa kelemahan hukum. Tapi kalau dia mau mempelajari perbedaan di dalam ilmu fikih, pendapat Nawawi begini, pendapat Rafi'i begini, pendapat Ibnu Hajar begini, pendapat Imam Ramli begini, pendapat Imam Ghazali begini, dalam kitab Tuhfah begini, dalam kitab Mughni begini, dalam kitab Nihayah begini. Ya, terjadi perbedaan pendapat. Cari pendapat yang tak kuat, bujur dalam fikih. Tapi kadang-kadang dia ini yang kita baca nih termasuk setiap orang yang masuk Islam hanya dianjurkan mandi sunat karena dia baru masuk Islam. Imam Nawawi yang agak kuat kada kawat mandi masuk Islam tuh sunat itu harus mandi wajib dulu. Nah, kalau kayak itu kita bagus kuat muktamad itu pendapat yang kuat, ajari dulu dia mandi wajib.
Karena mandi wajib ada rukun-rukunnya, kada sekedar mandi wajib. Nah, sama aja orang masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah, inya kada pasih, kada apa-apa, kaina diajari supaya pasih. Kalau dipaksa, asyhadu an la ilaha illallah, asadu, asyhadu, asadu, asyhadu, asadu, bukan asadu, kada jadi masuk Islam malih bener. Kitanya nang kurang bijak memahami Islam. Kalau ulama tasawuf, dia mengerti, ahli fikih sudah, kebanyakannya hukum itu ala sabilil ihtiyat, kehati-hatiannya tinggi. Ulama tasawuf, ulama tasawuf kehati-hatiannya tinggi dalam masalah hukum. Nah ini, kalau hanya sekedar fikih, baik kada mau belajar tauhid, kada mau belajar tasawuf, sekedar fikih aja nanti dikaji, fikih itu bagaimana dikajinya? Itu karena bisa mengakali hukum. Ada di mobil untuk kitab Al-Khazainus Saniyah, nisbu faqihin yufsidul adyan. Separuh ulama ahli fikih saja bisa merusak agama. Mengakali zakat diakali, mengakali hukum cerai, talak, ada diakalinya. 2 kali sudah orang cerai, sekali aja lagi tuh talak 3. Ikam jangan berbulikan ya, bisa berbulikan lagi, dia takkan dia dulu habis akan masa iddah talak 3 bulan 10 hari, habis masa iddah hendak berbulikan, tidak apa, nikah dulu, nikah lagi kan, orang bini nih nikah lagi, ibadah nikah, bilangan talak nang dulu masih ada, jadi lagi kayak pengantin baru pulang, padahal sudah terjadi talak 2. Jakanya inya berbulikan sebelum masa iddah talak habis, ini terjadi talak kedua sudah. Dahulu bakalahi talak pertama, bakalahi pulang talak jenah laki, talak yang kedua. Nah, ulun pernah ditanya orang seperti itu. Ulun pernah ditanya, sekali lagi Pak Aib ya, apabila tak ucap talak 3, kada kau lagi berbulikan, kecuali bini pian kawin ke orang lain. Kecuali bini pian kawin ke orang lain. Kalau terjadi talak 3, hati-hatilah mulut pian ngomong kepada istri. Karena ini talak kedua sudah pian ini. Kayak itu gula. Nggih. Betakun melawan orang lain. Nah, betakun perbandingan nih, betakun. Kawa aja kada terjadi kaina talak 3 itu kada akan terjadi lo nikah. Nah ya, kalau kayak apa caranya? Jangan berbulikan kamu lawan binimu nih sampai 3 bulan 10 hari selesai. Berarti masa idah talak habis. Kalau hendak berbulikan harus nikah. Kalau ikam langsung berbulikan sok, tapi kada boleh lagi ada talak. Karena apabila terjadi lagi talak 3, dakwah lagi berbulikan, harus nikah ke orang lain. Lalu nang laki, mana guru nang raja akal tadi, guru raja akal, anu Pak Ibu kada dibulikinya bini tadi, kada rujuk lagi, habis masa idah nikah iya. Lawan bininya nih pulang nikah, ya nang kayak nikah biasa, kada nikah nang kayak kita di kampung lah, asal ada saksi berdua kan, wali, ulun ditelepon, lalu hendak ketemu, nang semalam betakon, nang semalam betakon ulun, napa jar ulun,
ulun guru dinai anak nikah, tapi nikah di rumah aja guru dinai. Kenapa? Pin nikah, ada ulun menikahi bini ulun juga. Kalau bini pian kan perlu nikah lagi, marahnya aja bini pian. Kada guru dinai, kisahnya nangka ini. Ulun kan semalam itu betakonon pian, terjadi sudah 2 kali talak. Ya. Terjadi sudah 2 kali talak. Ya. Jerepian sekali lagi kalau terjadi talak, kada boleh lagi memberikan. Inggih. Lalu ulun guru betakonon seorang guru. Siapa gurunya? Kada menyebutakan. Berarti nya betakon lawan guru, si guru itu tahu ulun. Jar guru ikam kada usah memiliki bini ikam sampai menunggu masa 3 bulan 10 hari selesai. Nah kalau sudah ikam memulika habis sudah masa iddah, ikam kada kawa lagi. Kalau berkumpul kada kawa lagi. Caranya supaya bisa berkumpul, nikahi pulang binimu ini karena habis sudah talak. Masa iddah habis. Apa jawaban ulun? Hendak napalian supaya pian menikahkan kada. Pian mempermainkan hukum. Tangija guru nang memadahkan cara tadi. Nikahnya salah. Jangan di ketika ulun menyampaikan hukum bertentangan lawan hati pian, lalu pian mencari guru nang memudahkan hukum. Sakaya hendak nikahnya lawan ulun ada. Ikam mempermainkan hukum, temui aja guru memandangkan cara seperti itu. Sekalinya bulikan digusip orang guru udin kekerasan hukum. Ulun punya guru nang apik memaham hukum, bukan punya guru yang melemahkan hukum. Mungka itulah guru mengajar fikih pasti cari jalan supaya kawat harus. Itulah dalam kitab Al-Khazain Saniyah nisfu faqihid yufsidul adiyat. Berapa banyak ulama ahli fikih saja kada kuat tauhid, kada kuat tasawuf, akhirnya mempermainkan hukum. Berat baik. Ulun digusip orang kekerasan. Bulik ulun kapaguruan ulun kada apa nakai. Itu kehati-hatian. Ikam ihtiyat berhati-hati memaham hukum. Satu lagi, setelah ini kita doa. Nang musim Covid dahulu, kada boleh di rumah masjid. Kenapa? Pasar ada ditutup. Tapi gue kayak apa orang ke pasaran? Lo kan beres kada kawa. Sistem online bisa, pesan telepon bisa. Kalau orang nang menjual beres, tidak akan terjadi kerumunan. Pasar terjadi kerumunan, masjid ditutup. Apakah hukum ini jadi bisa diterima? Ini melemahkan hukum agama. Jumat kada Jumat 2 tahun Covid. Tak tahan ya sembahyang kada sembahyang Jumat 2 tahun. Jar ulun jaga jarak. Nampakkan kepada pemerintahan kami ini sembahyang Jumat ini kawaja jaga jarak. Jaga jarak jar ulun. 40 orang aja nang ke masjid itu. Jaga jarak. Cukup 40 orang nang sehat. Nang sakit jangan ke masjid. Tidak ada alasan di masjid itu ditutup. Iya nang sampai hancur pagar masjid Al-Karamah Martapura itu. Akhirnya Pak Ibu akhirnya banyak aja nang sembahyang sembunyi-sembunyi jalan belakang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kebaikan sembunyi-sembunyi. Sekalinya berebut dana bansos di depan bank kerumunan. Berarti jarum tabila masalah duit Covid hilang. Apabila menghadap Allah Covid bergolong. Iman kita diuji waktu itu dipadahkan ulang-ulang ini kakarasan akhirnya kada apa. Ulun hukum ala sabil ihtiyat.
Karena kehati-hatian itu Pak Ibu yang penting buat kita. Nah, ini nih masalah juga ini nah. Artinya perbedaan-perbedaan di sini Pak Ibu. Nah, berarti kalau orang masuk Islam kada perlu mandi wajib, mandi sunat aja karena dia masuk Islam. Dan mandi orang yang siuman daripada gila. Nah, itu minggu depan insya Allah kita sambung kembali. Imbah sadar orang siuman daripada gila atau apa tuh pingsan kah atau koma soalnya sadar. Nah, sunat dia mandi, jangan waktunya berbuka mata simbur, jangan. Sunat mandi. Nah, cukup sampai di sini. Al-Fatihah. Iya. Wa'funi karim, wa'funi rahim, wa'funa ya arhamar rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma arzuqna shihhatan 'afiyah wa salama fid din wa wal akhirah